Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Eka Maulida, NIM 120060110 dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Negeri Islam Pontianak. Baiklah, saya akan memberikan edukasi mengenai tentang yang pertama, pengamatan dan persepsi, yang kedua tentang dinamika perilaku individu, dan yang ketiga tentang perhatian. Pengamatan dan persepsi. Pengamatan atau penginderaan adalah proses mengenai dunia nyata dengan indera sebagai pintu gerbangnya jiwa, dan pengamatan juga merupakan proses belajar mengenal segala sesuatu yang ada di sekitar kita dengan menggunakan alat indera kita. Dengan kehendaknya, Allah membekali manusia dan hewan dengan segala keperluan dan fungsi yang mereka perlukan untuk tetap bisa melestarikan hidupnya. Panca indera. Di dalam pengamatan memiliki panca indera yang terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, serta berbagai fungsinya. Mata berfungsi sebagai melihat, telinga berfungsi sebagai mendengar, hidung berfungsi sebagai membau, lidah berfungsi sebagai mengecap, dan kulit berfungsi sebagai meraba. Ini disebut dengan realitas di dalam panca indera pengamatan. Proses terjadinya pengamatan. Proses terjadinya pengamatan ini memiliki 3 fase. Yang pertama, fase fisis, yang kedua, fase fisiologis, dan yang ketiga, fase psikologis. Fase fisis adalah perangsang yang ditangkap oleh indera, sedangkan fase fisiologis adalah perangsang yang dibawa saraf sensoris ke sistem susunan saraf pusat, dan fase psikologis adalah perangsang yang sampai pada saraf pusat dan terjadinya kesadaran. Persepsi. Secara etimologis, istilah persepsi dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan perception. Kata perception berasal dari kata perceptio atau bahasa Latin yang artinya mengambil atau menerima. Definisi persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus, karena stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan di antara gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Jenis-jenis persepsi. Yang pertama, persepsi visual adalah kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dilihat oleh mata. Hasil ini disebut dengan eyesight atau sight atau vision. Yang kedua, persepsi auditif adalah kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan segala sesuatu yang didengar. Ketiga, persepsi olfaktori adalah kemampuan untuk mengenali sesuatu dari aroma yang telah dihasilkan. Yang keempat, persepsi pengecapan adalah kemampuan untuk mendeteksi rasa suatu zat seperti makanan atau racun. Yang kelima, persepsi perabaan adalah kemampuan yang memiliki 3 bagian kulit, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan subkutis, misalnya seperti tulang dan otot. Hubungan persepsi dengan pengamatan. Di dalam hubungan persepsi dan pengamatan, bahwa persepsi berlangsung setelah pengamatan terjadi, sedangkan pengamatan terjadi ketika apa yang disadari sebagai hasil pengamatan yang selanjutnya ditafsirkan, disikapi, dimaknai melalui proses yang disebut dengan persepsi. Materi yang kedua yaitu dinamika perilaku individu. Pengertian perilaku. Perilaku adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan atau afeksi, pemikiran atau kognisi, dan
predisposisi, tindakan, atau konasi seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Dalam pengertian, perilaku adalah segala perbuatan tindakan yang dilakukan makhluk hidup. Perilaku adalah suatu aksi dan reaksi suatu organisme terhadap lingkungannya. Hal ini bahwa perilaku baru berwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan. Dengan demikian, suatu rangsangan tentu akan menimbulkan perilaku tertentu pula. Selanjutnya, jenis-jenis perilaku. Yang pertama, perilaku sadar atau perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf. Yang kedua, perilaku tak sadar atau perilaku yang spontan atau instinktif. Yang ketiga adalah perilaku tampak dan tidak tampak. Dan yang keempat adalah perilaku sederhana dan kompleks. Yang kelima adalah perilaku kognitif, afektif, konatif, dan fisikomotor. Dinamika perilaku. Pengertian dari dinamika perilaku adalah perilaku-perilaku yang dapat membaca suatu kelompok menjadi hidup dan dinamis, sehingga dapat menciptakan dinamika kelompok dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, individu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, dan dalam memenuhi kebutuhannya, individu memerlukan perilaku-perilaku yang dinamis. Untuk mendapatkan perilaku dinamis, individu perlu menyesuaikan dan menggunakan segala aspek yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, individu menggunakan lingkungannya. Individu menentang lingkungan. Individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, di dalam dinamika perilaku individu ini, dalam bimbingan dan konseling kelompok pun dinamika perilaku perlu diterapkan agar kegiatan bimbingan dan konseling kelompok bisa berjalan dengan lancar dan dinamis dengan tujuan yang diinginkan tercapai. Misalnya, dalam bimbingan dan konseling kelompok, semua anggota dan konselor bersikap pasif, maka kegiatan tersebut tidak akan hidup dan tidak berjalan dengan lancar. Begitu pula sebaliknya. Contoh, penerapan dinamika perilaku dalam bimbingan dan konseling adalah selama kegiatan bimbingan kelompok, hanya seorang siswa saja yang aktif, sedangkan anggota yang lain hanya diam saja, sehingga kegiatan bimbingan bersifat monoton. Maka, konselor selaku pemimpin kelompok harus mencari cara agar semua anak bisa mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya, materi terakhir yaitu perhatian. Apa itu perhatian? Perhatian adalah kebesaran manusia dalam dua segi, moral dan akal. Perkembangan ini, potensi-potensi akal seperti memori, berpikir, dan mengambil keputusan sangat tergantung pada perhatian. Selanjutnya, macam-macam perhatian. Yang pertama, ada perhatian spontan dan disengaja adalah perhatian asli yang timbul dengan sendirinya oleh karena tertarik pada sesuatu dan tidak didorong. Yang kedua adalah perhatian statis dan dinamis adalah perhatian yang tetap terhadap suatu objek tertentu. Individu yang memiliki perhatian seperti ini sukar memindahkan perhatiannya dari suatu objek ke objek lain. Perhatian dinamis adalah perhatian yang di laman pemusatnya berubah-ubah atau selalu berganti objek. Yang ketiga adalah perhatian konsentratif dan distributif adalah perhatian konsentratif adalah perhatian memusat, yakni perhatian yang hanya ditujukan kepada suatu objek atau masalah tertentu, sedangkan perhatian distributif atau perhatian yang terbagi-bagi. Dengan sifat distributif ini, orang dapat membagi-bagi perhatiannya kepada beberapa arah dengan sekali jalan atau dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat, perhatian sempit dan luas adalah perhatian yang sempit ialah perhatian individu pada suatu saat yang hanya memerhatikan objek yang sedikit. Sedangkan perhatian luas adalah orang yang mempunyai perhatian luas mudah sekali tertarik oleh kejadian-kejadian sekelilingnya. Perhatian tidak dapat mengarah hal-hal tertentu, mudah terangsang, dan mudah mencurahkan jiwanya kepada hal-hal yang baru. Yang kelima adalah perhatian fiktif dan fluktuatis adalah
Perhatian fiktif atau perhatian melekat yakni perhatian yang mudah dipusatkan suatu hal dan boleh dikatakan bahwa perhatiannya dapat melekat lama pada objeknya. Biasanya teliti sekali dalam mengamati sesuatu. Sedangkan perhatian fluktuatif atau bergelombang yakni perhatian yang mudah dipusatkan pada suatu hal yang dengan cara bergelombang. Selanjutnya, hal-hal yang menarik dari perhatian. Yang pertama, dilihat dari segi objek, yaitu hal-hal yang keluar dari konteksnya atau hal yang lain dari hal yang lainnya. Kedua, segi subjek atau hal-hal yang menarik dari perhatian adalah hal-hal yang sangat bersangkut paut dengan pribadi subjek. Yang ketiga adalah segi komunikator, yaitu komunikator yang membawa subjek ke dalam posisi yang sesuai dengan lingkungannya. Kemudian, syarat-syarat agar perhatian mendapat manfaat. Yang pertama ada inhibisi, yaitu pelarangan atau penyingkiran isi kesadaran yang tidak diperlukan atau menghalangi masuk ke dalam lingkungan bawah sadar. Yang kedua, aperesepsi, yaitu pengerahan dengan sengaja namun isi kesadaran termasuk tanggapan, pengertian, dan sebagainya yang telah dimiliki dan bersesuaian dengan objek pengertian. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu adaptasi, yaitu adanya penyesuaian diri antara subjek dan objek. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya memiliki kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.